Ini murni politik, tapi memang faktanya di lapangan apakah memang ini saat yang tepat untuk kritik? Indonesia terlalu didominasi oleh perasaan. Beliau adalah presiden yang paling banyak disalahpahami. Oleh kepala batu. Ya. Berani memimpikan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar. Ya. Dan Pak Prabowo membuka pintu itu. Tentu semua anak bangsa bermimpi tentang itu, Bang. Tidak Bahwa semua orang berani bermimpi. Dan saya termasuk yang percaya bahwa Prabowo adalah presiden game changer. Soal inflasi pengamat, apa mau bicara soal itu? Bicara politik, saya akan diskusi dengan sosok yang menurut saya adalah sosok yang tepat untuk bersuara. Sosok yang saya anggap mengetahui suasana kebatinan istana. Saya nggak tahu seberapa sering bertemu dengan presiden hari-hari ini, tapi yang jelas saya mengetahui beliau mempunyai kapasitas untuk bicara. Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri, terima kasih sudah hadir. Siap. Sehat, Abang? Ya, beginilah. Alhamdulillah. Aku panggil Abang Wamen ya. Nggak apa-apa ya Abang Wamen ya. Bebas. Ya aduh, udah jadi wakil menteri hari ini Abang Wamen. Nih makin gimana Bang? Makin apa? Enak di dalam, enak di luar. Ya, Pasti makin harus tahu diri lah, kira-kira begitu. Kalau dulu kan kita bicara dan ditugaskan bicarakan. Sekarang kan memang disuruhnya kerja, jadi kelihatan jadi jarang ngomong. iya ya. Ya saya gini-gini juga kan jarang nih, cuman karena dipanggil sama Bos Abraham kan kita datang lah kan. Memang itu politisi belum begitu tuh. Paten ini kan penugasan rasanya kan. Nah itulah Bang Fahri ya, meninggalkan kesan ya bagi yang pernah mengenali beliau ya. Dan hari ini pun tentu kita bicaranya luas ya Bang Fahri ya. Dan ini pernah saya lakukan dengan pejabat-pejabat sebelumnya, termasuk Pak Prabowo ketika saya wawancara. Tidak ada pointers, tidak ada batasan untuk pertanyaan. Betul ya Bang Fahri ya? Siap. Luar biasa. Tapi kalau bicara hari ini, di depan kita ada catur nih Bang. Nah kalau catur ini bagi saya ini simbolisasi langkah yang menggambarkan lah keadaan hari-hari ini. Setiap langkah itu kan harus penuh perhitungan sekarang Bang. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tuh harus berhitung, ada konsekuensi, kalau tidak tentu ada risiko akan dipatahkan, ada risiko akan diancam atau dimakan oleh lawan dan lain sebagainya Bang. Jadi saya dengar Abang juga paten mainnya nih. Aku main catur jarang dengan orang, dengan komputer. Wah, itu lebih canggih lagi tuh kalau itu ya. Oke, baik, kita coba ya Bang ya. Abang mau putih atau mau yang hitam? Aku, boleh? Saya ikut. Oke, saya mulai langkah ya Bang ya. Sebagai tuan rumah kita mulai langkahnya. Ya, pelan-pelan, karena kan akan banyak ngobrolnya kan. Oke Bang. Ini pergerakan yang sama nih Bang. Saya majuin 2 langkah, pion, Abang juga majuin 2 langkah, kemudian berikan keluasaan. Ternyata kita lihat ada suasana kebatinan yang mana akademisi dengan pemerintah ini tidak melulu sama. Apalagi hari ini kita mendengar Bang banyak kritikan. Ada istilah inflasi pengamat dan lain sebagainya. Ini fenomena apa Bang? Betul nggak sebetulnya ini murni politik tapi memang faktanya di lapangan apakah memang ini saat yang tepat untuk kritik? Ya sebenarnya sih pertama-tama bernegara itu adalah kegiatan rasional. Ya karena memang semua keputusan itu harus kita ambil dengan scientific evidence, dengan ilmiah begitu. Tidak boleh kita memakai perasaan saja.
Dan karena bernegara itu adalah kegiatan yang rasional, maka sebaiknya dimulailah kita melakukan semuanya karena pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Dalam negara itu rasionalitas itu diturunkan dalam hukum, hukum diterjemahkan dalam institusi, lalu institusi yang mendelivery kepada publik gitu. Nah, saya kira tapi politik Indonesia banyak didominasi oleh perasaan, ya, sentimen maksud Abang. Ya, segala hal yang dalam tanda petik kita bilangnya tidak rasional, terlalu banyak emosi, kekecewaan, ya kan, kecemburuan. Iya, kecewa itu kan wajar ketika dirasa bahwa kesejahteraan itu tidak hadir di depan mata, kira-kira demikian. Kadang-kadang bukan karena kesejahteraan, tapi karena faktor-faktor lain, ya. Misalnya dia kalah, atau dia bukan bagian dari yang menang, atau dia kecewa sama orang tersebut. Dia dari dulu punya kebencian kepada orang tersebut dan sebagainya itu. Ya kita lihatlah hari-hari ini kan ada politisi senior kita yang juga tiba-tiba keluar dan meledak gitu. Abang nyangka nggak sih Pak JK kayak gitu? Saya nggak bilang nama ya. Nggak apa-apa Bang, ini kan ruang ekspresi kan, bebas bicara. Menurut saya itu bagian dari politik kita masih didominasi oleh perasaan. Dan oleh sebab itu saya mengajak ya terutama kampus dan akademisi coba kita mulai pikirkan politik ini secara rasional gitu. Nah, kalau itu jauh lebih sehat bagi bangsa kita. Iya, kalau yang namanya bagaimana aspirasi kemudian juga kritik ya, BM junior Abang ya, mereka juga bersuara kan. Apalagi UGM kenceng banget tuh, ada satu figur di sana. Tapi Abang tadi udah sebut tuh, sampai tokoh senior. Saya kan gini Bang, saya juga nggak nyangka ya, sampai kemudian Pak JK tuh keluar dan pada akhirnya menyebutkan kalau tanpa beliau, Pak Jokowi tidak akan jadi presiden. Nah, saya mau denger nih tanggapan Bang Fahri soal itu. Kalau Anda lihat seluruh anatomi pembicaraan saya dari dulu, itu saya menghindari bicara tentang orang. Ya. Berusaha tidak bicara peristiwa, tapi kadang-kadang itu penting. Dan saya berhenti pada hanya bicara konsepnya. Anda lihat pada pembukaan tadi. Karena membicarakan tentang orang itu kadang-kadang melahirkan subjektivitas. Dan orang itu rupanya punya itu tadi perasaan. Orang itu tersinggung, tapi kalau saya bicara pikiran itu tidak tersinggung. Pikiran itu tidak kecewa. Iya. Nah, itu sebabnya saya melihat peristiwa. Tadi saya sudah kasih frame. Betul. Indonesia terlalu didominasi oleh perasaan. Politisinya, akademisinya. Dulu saya berpikir soal agama ya. Tempat yang dimana emosi boleh diletakkan itu karena ada elemen irasional di dalamnya itu agama. Jadi orang beragama itu boleh tidak rasional, karena ada masalah iman di situ. Tapi kalau kita bicara ruang publik, bicara politik tentang penyelenggaraan negara ya harus rasional. Karena kalau kita basisnya adalah kecemburuan, kekecewaan, saya nggak suka aja ngelihat mukanya dia itu orang, dia bilang begitu. Nggak cocok saya sama dia, dari dulu saya nggak cocok, kayak gitu-gitu itu. Itu tidak baik dalam politik. Iya, tapi kan bisa juga disangkal ya, Bang Fahri, bahwa disebutkan, ya ini kan beralasan. Kalau disebutkan, sampaikan kepada termul-termul. Ini kan, sorry itu saya ya Bang, memang ada rasa di sana, memang pasti ada. Tapi kan ada sebab, ada akibat gitu Bang. Ada mungkin yang serangan yang didapatkan, terseret-seret kasus ijazah Pak Jokowi. Saya kenal Bang Fahri yang dulu kenceng sama Pak Jokowi. Bahkan saya pernah menggunakan ungkapan Bang Fahri untuk menanyai Menteri Keuangan waktu itu, Bambang Brojonegoro, bahwa Presiden bisa di-impeach. Saya ingat ekspresi beliau berubah waktu itu. Ya mungkin kaget lah dengan pertanyaan itu. Saking kerasnya waktu Bang Fahri ada di DPR gitu. Abang lihat, inikah yang terjadi? Enggak. Kalau impeach itu satu proses yang rasional, itu ada rutenya itu. Dan itu ketentuannya itu disediakan oleh konstitusi. Mulai dari proses
bertanya, menemukan jawaban dari pemerintah, lalu pemerintah tidak bisa jawab, dilanjutkan dengan interpelasi. Interpelasi nggak bisa dijawab, diinvestigasi dengan hak angket. Angket nggak bisa dijawab atau ditemukan sesuatu dalam angket, keluar hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu menjadi tuntutan di sidang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Itu ada prosedurnya. Kalau itu rasional. Yang kita bicarakan ini tren menjadi tidak rasional, apalagi karena ada orkestrasi dari algoritma sosial media yang memang memfasilitasi irasionalitas yang membuat orang marah, membuat orang kecewa. Post-truth era lah ya. Ya, membuat orang bereaksi, ya kan? Makanya saya dulu kan saya senang itu juga ya, karena anggota DPR memang kerjaannya itu kan bermain di ruang publik dan Parley ya, berbicara. Kan? Tapi setelah saya di eksekutif, saya tahu itu bukan ruang saya. Dan saya dari dulu juga, bukan cuma sekarang, menghindari kalau sudah ada elemen-elemen yang tidak rasional gitu. Misalnya soal ijazah itu kan apa namanya? Menurut abang nggak rasional? Sudah tidak rasional gitu, ya. Ada KPU, ada UGM, ya kan? Ada alumni UGM, ada segitu banyak orang yang mengerti siapa ini Pak Jokowi sekolah di mana, ya kan? Masa tiba-tiba ada orkestrasi sudah lebih dari setahun ini menyuruh kita menonton untuk membuktikan ijazah ini asli atau tidak. Buat saya itu udah bukan wilayah rasional. Itu udah bukan wilayah rasional. Kan sesederhana kalau disebutkan tinggal menunjukkan saja, abang nggak sependapat? Ya kalau dia nggak mau, ya kan? Anda kan nggak bisa paksa, Anda dipaksa sama orang harus nunjukin sesuatu yang Anda bilang ini wilayah pribadi saya. Ya kan, atau kalau Pak Jokowi mengatakan ya dulu kan sudah saya tunjukkan, atau kalau dulu saya nggak tunjukkan memang tidak ada gunanya, tidak ada keperluan. Terus buat apa maksudnya kayak gitu-gitu itu? Anda nggak lihat itu UGM, Anda nggak lihat itu Ganjar dan Anies Baswedan juga sekolah di situ, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Tapi kita kan engage, sibuk betul gitu. Buat apa? Nah itu yang saya bilang, kita kena hack dengan irasionalitas. Dan dalam percakapan publik kita itu sering dihack oleh irasionalitas. Nah itu dia, kalau itu dihack oleh irasionalitas, kebisingan publik ini jangan-jangan juga ada muatan politis di baliknya. Karena ini dalam jangka waktu yang lama, menurut abang ada nggak? Ini yang mesti ke depannya kita mesti memikirkan bagaimana kita mengelola ruang publik. Supaya ruang publik itu menjadi wadah pendidikan yang agung bagi masyarakat kita. Karena orang politik seperti saya itu diminta atau tidak, itu salah satu tugasnya itu adalah sebagai public educator. Dia harus berkontribusi pada pendidikan umum. Kalau kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada istilah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ini harus mencerdaskan, jangan membodohi, mendominasi ruang publik itu dengan irasionalitas gitu. Nah saya tuh mau dalam banyak kesempatan tuh pengen ngajak orang, ya ayolah ya rasional dikit lah. Gitu. Ya termasuk saya mengkritik kemarin Pak Saiful gitu. Ya rasional lah, ya kan? Perasaan hatimu kan perasaan hatimu. Tapi politik itu kan ada ada jadwalnya. Demokrasi itu kan ada metodologinya. Ada schedule-nya, dan kita berbicara apa yang sudah kita sepakati, apa yang konstitusional. Ini pasca reformasi yang abang maksud kan? Karena dulu kan abang juga nggak ikut jadwal ketika bergerak di jalanan, Bang. Satu masa itu, ini teorinya Pak Hariman ya, gerakan mahasiswa itu punya jiwa, dan dia hanya bisa dipanggil oleh keadaan. Dan waktu itu kita tahu bahwa rezim ini sudah terlalu lama, kezalimannya itu sudah terasa. Dan kita merasakan betul bahwa orang-orang sudah tidak berani berbicara. Tidak ada kebebasan pers, tidak ada partai politik, tidak ada tokoh-tokoh intelektual. Tersumbatnya kanal-kanal demokrasi. Semua terkunci. Dan kita merasa bahwa ini sudah terlalu zalim dan ini sudah terlalu lama. Dan karena itu ini sudah waktunya. Panggilan itu datang, dan panggilan itu tidak ada yang merekayasa. Mungkin saja ada orang melihat, wah ini situasi sudah matang. Iya,
Tapi memang ada faktanya, ada kezalimannya. Sekarang suasana apa yang kita mau takuti? Ada demokrasi, ada kebebasan berbicara seperti ini. Bang, abang dengar nggak sih yang pernah sebelumnya terjadi? Ya itu perasaan aja, perasaan. Semua kan scientific, semua kan sekarang ini ada mesin yang namanya artificial intelligence yang bisa kita tanya, ya kan, yang dia ribuan kali bahkan mungkin jutaan kali lebih pintar dari manusia. Dan itu bebas sekarang ada di tangan kita. Semua orang pegang handphone. Dunianya ini udah berubah. Situasi ini tidak memungkinkan kepada otoritarianisme lagi karena tools yang diciptakan oleh zaman ini tidak memungkinkan lagi monolitik, absolutisme tidak memungkinkan lagi. Beliau adalah presiden yang paling banyak disalahpahami. Oleh? Nanti kalau Pak Jokowi berpengaruh, kenapa Pak SBY nggak dibilang berpengaruh? Tidak mau mendengarkan saran, tidak bisa dikritik, sensitif dan lain sebagainya. Mohon maaf Bang, ada yang menyebutkan bahkan dalam tanda kutip kepala batu. Dalam tanda kutip kepala batu. Ya.